Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama saya, Pendeta Setiaji dalam program Open, obrolan yang penting-penting. Sahabat-sahabat Yesus, obrolan kita kali ini kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah pendeta Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Beliau adalah Pendeta Fendi Susanto. Mari Pak Fendi. Pendeta pelayanan khusus di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Saya adalah utusan dari Sinode GKJ yang tugasnya melayani di rumah sakit, yang tentunya tidak hanya melayani mendoakan pasien dan keluarganya, tetapi juga ada pendampingan dan juga termasuk pastoral terhadap karyawati ataupun juga keluarganya. Jadi Civitas Hospitalia Bethesda ya dalam hal spiritual tentunya. Nah, terus ini ada pandemi. Kira-kira pendeta rumah sakit diizinkan pastoral kepada pasien penderita COVID napa mboten, atau monggo ceritakan. Pastoral dan pandemi kalau saya mau memberi label itu ya, khususnya di Bethesda. Kalau saya mau katakan dengan kata yang mentereng itu terjadi revolusi. Tapi saya senang dengan istilah silent revolusi. Artinya dengan COVID-19 itu terjadi silent revolusi. Perubahan yang begitu dahsyat yang tidak melalui demonstrasi dengan macam-macam itu. Ya itu silent revolusi. Nah, awalnya Pak Pendeta, pandemi COVID itu memang yang diserang itu fisik, ya kan, fisik. Tapi setelah kita rasakan berapa bulan setelah pandemi, itu dampaknya holistik. Jadi awalnya hanya fisik, terus kemudian ke psikis, jadi masalah psikologis, dan juga masalah sosial. Tidak lepas juga masalah spiritual. Nah itulah yang saya bilang akhirnya jadi holistik. Walaupun kita dalam perjalanan di rumah sakit semenjak COVID, karena ketatnya protokol dan bahayanya virus ini, maka pastoral klinis yang kami lakukan juga mengikuti protokol, Pak Pendeta. Kami melakukan pendampingan itu dengan virtual. Jadi di ruang isolasi, kami melakukan ibadah. Ya doa, nyanyi, renungan, tapi kami pakai video call. Nah, itu ya kami doakan, kami ajak nyanyi, memuji Tuhan, juga berdoa. Jadi pastoral yang kami lakukan ya pastoral virtual, karena memang ketatnya protokol yang harus dipatuhi di rumah sakit. Termasuk saya juga harus mengikuti protokol COVID-19 dalam pendampingan terhadap pasien. Memang perubahannya itu luar biasa. Jadi kalau saya itu berpikir memang kita ini sedang belajar untuk menyikapi perubahan-perubahan itu. Pastoral jalan gitu, meskipun caranya mungkin harus menyesuaikan gitu ya, karena harus virtual gitu. Nah, memang ada pasien yang diisolasi itu ya mengalami masalah spiritual. Artinya ada rasa takut yang begitu mendalam terhadap apa yang diderita. Dan akhirnya
juga berdampak pada masalah psikologis. Sehingga tidak sedikit yang kalau dalam tataran psikologi itu halusinasi memang. Itu ya. Jadi saya juga harus mengolah itu antara gejala psikologis dengan hal-hal yang sifatnya kadang-kadang dikaitkan dalam tanda petik dengan hal yang sifat spiritual. Jadi memang ada itu. Ya sekali lagi kami hanya bisa untuk menyampaikan secara virtual. Saya malah berharap itu gereja itu bisa membuat semacam terobosan-terobosan baru, sehingga pendekatan-pendekatan itu ya juga harus mengalami perubahan itu, ya misalnya dalam hal eklesiologi gereja, dalam hal teologi pastoral, ya kita harus juga ada dalam perubahan itu. Kita tidak boleh berpikir seperti sebelum COVID gitu. Nah, apalagi kita pendeta memang harus punya kemampuan untuk ada dalam perubahan itu. Apalagi kalau pasiennya yang COVID itu meninggal itu Pak Pendeta, itu saya kadang-kadang juga susah itu. Karena tidak boleh mendoakan, tidak boleh memimpin pemberangkatan dan sebagainya. Dan itu harus sudah ditangani oleh satgas atau petugas yang ditunjuk dan harus langsung dari rumah sakit ke makam. Itu juga menyisakan kesedihan tersendiri bagi keluarga. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan merasa khawatir juga kalau terpapar dan sebagainya. Lah inilah tentu gereja harus melihat dengan baik dan ya harus berani untuk ada perubahan-perubahan konsep pastoral, khususnya pastoral care terhadap mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Berarti ini kan kami semakin memahami bahwa kita harus juga bisa memilah gitu, ada ranahnya pastoral yang memang bisa dikerjakan, tetapi ada ranah medis dengan segala aturan dan protokol yang harus juga dipahami gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik, kan tentu juga tidak semuanya katakanlah begitu COVID, begitu bayangannya masyarakat pokoknya kena COVID terus langsung selesai, kan boten toh. Ternyata juga banyak juga yang sembuh, banyak juga yang mengalami pemulihan gitu, kemudian sehat bisa pulang. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik Pak Pendeta Fendi selama mendampingi, monggo. Ya, jadi kalau yang terpapar COVID, kemudian ada isolasi dan semakin membaik pulih, begitu kemudian dinyatakan oleh medis bahwa sudah non-reaktif, artinya sudah swabnya negatif, ya sudah, kita tidak mempermasalahkan lagi, kita dampingi secara baik, walaupun kita juga harus jaga minimal ya pakai masker yang standar, yang double begitu ya, dan nanti ya mengurangi kontak secara langsung dengan setelah itu cuci tangan dan sebagainya. Ya itu kami lakukan. Dalam melakukan pastoral ada rasa takut, cemas, khawatir tidak? Atau pripun bagaimana jenengan mengolah itu semua supaya jadi bekal kami para pendeta? Monggo Pak Pendeta. Nah, jadi kalau secara pribadi ya kami di pastoral terus terang lah secara manusiawi itu ngadepi banyak hal seperti itu ya mengalami. Tiap hari itu sudah seperti itu. Jadi ya sudah kita jalani saja. Kalau rasa itu saya rasa nanti akan terolah dengan sendirinya. Yang penting tidak kehilangan sennya. Karena kita itu sering ngadepi orang meninggal itu ya. Jadi terus
rasa duka yang juru rano itu ya jangan sampai ya. Makanya itu harus diolah itu, diolah sehingga tetap punya empati dan sebagainya. Ya kita tidak tahu pasien itu seperti apa gitu ya. Apalagi kalau di IGD gitu ya. Saya tugas di IGD misalnya. Nah itu kan tidak tahu, wong baru masuk itu ya. Kalau yang awal-awal memang kami tidak, gitu. Tapi kan masa enggak terus gitu kan. Akhirnya ya sudah karena ini harus dilakukan ya sudah bersama perawat. Ya kadang saling menguatkan dengan perawat. Perawat kadang juga menguatkan pendeta menguatkan perawat, tenaga medis, dokter itulah. Ya semua sebenarnya punya rasa khawatir, takut. Itu ada lah. Tenaga medis pun seperti itu. Tapi ya kita saling menguatkan, saling memohon kekuatan Tuhan untuk memampukan kita dalam tugas pelayanan terhadap mereka yang dalam kondisi pandemi ini. Kenapa saya tanya gitu kan, mungkin kayak kita sebagai pendeta itu kan memang bagiannya di spiritualitas gitu ya. Betul, kita sendiri juga takut itu bukan berarti menyingkiri, tapi kan bagian dari preventif. Kita harus jaga. Tapi kan Pak Pendeta Fendi kemudian harus berhadapan dengan para perawat, dokter yang mau nggak mau harus bersentuhan. Nah, gitu toh. Nah, dengan begitu kan kalau tadi juga Pak Pendeta Fendi ngendika bahwa tidak hanya pasien tetapi juga mendampingi perawat, dokter. Nah, itu kan berarti ekstra, pendampingannya ekstra. Nah, selama ini bagaimana? Awal COVID itu kan terus kami jadi rujukan rumah sakit Bethesda. Lah otomatis kan harus ada perawat yang ditugaskan di ruang isolasi. Ya memang sebagian besar itu saya yakin lah kalau bisa jangan kan gitu. Terus kemudian ada kebijakan membuat pernyataan misalnya bagi yang tidak mau gitu ya. Tapi kebanyakan mereka bersedia. Nah, maka dengan bidang keperawatan dan pastoral kami melakukan pendampingan awal. Jadi ada ibadah gitu ya, terus ada kayak perutusan begitu. Ya, kemudian kami saling menguatkan, memberitakan firman dan sebagainya. Itu kami lakukan Mas di rumah sakit. Bagian dari penguatan spiritual, psikospiritual. Jadi itu yang memang ada tim pemerhati terhadap nakes yang misalnya ada yang terpapar, kami yang mendampingi. Jadi ada pendeta, ada psikolog, psikiater di situ, ada juga bidang keperawatan begitu Mas. Sehingga kami bekerja sama untuk memperhatikan, memberi penguatan, berdoa, memberi renungan dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Tentu rumah sakit dijaganya memang holistik. Jadi tidak bisa hanya mendekati dari sisi fisik saja, tapi juga yang psikis, spiritual dan sosial. Itu yang kami lakukan di rumah sakit Bethesda. Nah, menyinggung tadi karena Pak Pendeta Fendi juga utusan dari GKJ dan tadi sempat menyinggung juga bahwa yuk gereja-gereja, para pendeta, majelis khususnya GKJ mencoba memikirkan ulang tentang eklesiologi gereja tadi kan. Jadi memang corona ini kan sering saya plesetkan. Corona itu malah ngongkon wong konora. Konora ngumpul, konora ibadah, konora gitu, Bridgestone, konora PA, pokoknya konora. Gara-gara corona, jadi menungsane malah konora. Nah, ini memang yang harusnya kita bersama-sama berdiskusi, berdialog. Bagaimana sekarang pelayanan dalam wujud apa gereja ini
kan gitu. Tidak hanya sekedar misalnya streaming, rekaman di YouTube dan sebagainya. Kalau saya itu kalau itu menurut saya ya hanya kecil lah perubahan seperti itu. Tapi esensi eklesiologinya itu yang menurut saya justru penting, gitu loh. Dan kita ini memang ya dipaksa oleh COVID ini memang harus berubah, gitu loh. Mau tidak mau, Mas, itu yang penting. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mungkin berperan dalam bentuk yang lain. Di eklesiologi yang tentu ya eklesiologi dalam konteks pandemi ini kita harus mungkin ya berubah. Menurut saya ya dengan bisa ya sedikit kita keluar dari rasa takut menuju iman, dan kita tidak lagi perjumpaan kita ini kita batasi aja gitu loh dengan gedung itu, tapi bagaimana kita sekarang ini bisa berjumpa dengan banyak orang tapi bisa berkarya melalui konteks ini dengan teknologi dan sebagainya. Ya ini butuh waktu untuk terus berdiskusi, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Fendi. Artinya ini juga menjadi pesan bagi kami semua untuk yuk eklesiologinya juga mulai didiskusikan kembali gitu ya. Sementara saya di GKJ kemarin mencoba untuk brainstorming tentang koinonia digital gitu ya, persekutuan menggunakan digital. Ya. Gereja harus meninjau ulang teologi pastoralnya juga, Pak Pendeta. Nah, itu harus berani meninjau ulang itu teologi pastoral itu. Seperti apa sekarang? Nah, monggo. Ya, oke, matur nuwun. Nah, saya juga akan ke sana juga bertanya tentang teologi pastoral kita, pendamaian kita. Karena apa? Karena sugesti kita sebagai seorang pendeta itu kan tinggi. Kalau ketemu, demok, memegang, dungake. Nah, sekarang kon ora demok, kon ora teko. Nah, niku pripun Pak D? Betul. Memang diminta berdoa tapi lewat telepon. Tapi kemudian setelah berdoa itu dikomentari. Kok beda? Donga kok lewat telepon. Iya, jadi memang mungkin belum terbiasa atau secara psikologis panjenengan tadi matur bahwa kita ini kan para pendeta ini memang oleh jemaat masih dipercayalah, artinya sugesti ya. Ya itu memang begitu. Jadi itu juga menurut saya tidak lepas dari karakter manusia yang dari sisi sosial gitu. Dan pandemi ini kan kayaknya itu loh, seolah-olah kan mau menghilangkan itu gitu loh. Nah ini memang belum terbiasa dengan itu. Ibadah saja yang pakai streaming di rumah itu kan juga banyak yang mungkin belum menemukan atau belum merasakan seperti di gereja itu kan, kalau ngumpul kan gitu, kan itu. Jadi jangankan itu, khotbah pakai masker saja banyak yang WA masuk gitu loh. Jadi kalau tidak bisa melihat wajahnya itu pakai masker mbok dilepas itu ya menurut saya psikologis gitu ya. Jadi memang kita juga harus berani lah untuk inovasi terhadap eklesiologi tadi. Kalau di rumah sakit memang sementara kami seperti ini.
Bahkan ada rumah sakit yang pastoralnya tidak berkunjung ke pasien dengan menjaga itu. Dan juga mungkin keterbatasan fasilitas. Ada Mas yang ya akhirnya pasif itu ada. Ya menunggu mungkin selesai COVID ini kapan. Tapi kan kalau kita di Bethesda tidak bisa seperti itu. Ya, karena memang di Jogja ya Bethesda ini sudah dikenal masyarakat, juga termasuk rumah sakit paling tua di Jogja. Nah ini memang kita harus memikirkan baik konsepnya, baik teorinya, baik teknisnya begitu Mas. Dan memang kami belum menemukan format yang ideal, betul. Jadi kadang ya mulak-malih isian gitu. Masih berubah-berubah gitu. Karena memang pandemi ini kita harus belajar betul dalam hal pastoral khususnya kalau bagi kami yang di rumah sakit. Saya setuju dengan bahwa teologi pastoral kita harus mulai disesuaikan gitu ya. Contoh sederhana beberapa tanggung jawab yang menurut saya berat itu adalah satu, persoalan stigma yang kemudian didukung dengan dalam bahasa saya mengatakan ya kita itu sudah terbiasa disugesti, apalagi Nyun Sewu kemudian dengan Pak Pendeta Fendi gitu diundang ibadah khotbah sapa Pak Pendeta Fendi mulai ibadah ki jan rasane soplong mari gitu kan, saiki nonton YouTube gitu. Nah, apalagi juga Bethesda itu menjadi stigma yang luar biasa dan juga sugesti luar biasa menurut saya secara pastoral juga, bahwa setiap orang pasti berpikir bahwa yen loro ditangani ning Bethesda mesti tanggung jawab dan mesti mari. Itu kan juga menjadi beban tanggung jawab tinggi gitu ya. Nah, bagaimana menjaga itu Pak? Menjaga stereotip dari masyarakat bahwa ya kita harus melayani dengan tanggung jawab, terlebih ada bagian juga yang dikerjakan oleh Pak Pendeta Fendi untuk terus menguatkan para dokter dan juga para perawat dalam sisi spiritualitas, karena kan sisi spiritualitas nggak bisa dilepas dari stereotip dan juga sugesti gitu ya. Contohnya, saya wis marem ketemu karo dokter A gitu, wis rasa diobati ketemu wis mari gitu. Nah sekarang kon ora ketemu kan. Bahasanya Pak Fendi tadi, Pak Pendeta Fendi kan kon ora. Nah, bagaimana menjaga itu semua aja? Jadi kami butuh belajar dari Pak Pendeta Fendi. Monggo. Ya, jadi itu bagian dari pelayanan ya Mas. Jadi kalau di rumah sakit memang di samping kita memperhatikan konteks pandemi, kami juga dituntut sebagai rumah sakit yang punya hospitality, yang punya kepedulian, pelayanan terhadap kemanusiaan dan sebagainya. Maka kami sekarang ini ya sedang dalam pencarian sebenarnya. Karena kalau kita mengikuti protokol jelas, pasti itu tidak akan sama dengan pelayanan sebelum COVID. Karena pelayanan sebelum COVID itu kan intensif untuk pendekatan kepada pasien, gitu, termasuk dengan komunikasi verbal dan sebagainya. Nah sekarang ini kan kita dihimbau untuk meminimalisir kontak dengan pasien. Nah baik verbal maupun non verbal itu kan jadi sesuatu yang pasti dirasa oleh pasien, loh kok saiki pelayanan ini kayak ngene kan gitu loh. Jadi itu pasti seperti itu. Jadi memang ada dilema iya. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mencari format supaya pelayanan itu tetap dirasakan oleh pasien dan keluarganya, dan itu memang tidak bisa dipungkiri memberi stigma dan sugesti ya pasti. Nah sementara sekarang itu kan kalau
pasien kontrol rutin itu biasanya tidak seperti dulu bisa curhat banyak, bisa gitu loh, ya kan, menyampaikan banyak gitu loh, karena dibatasi, harus jaga jarak dan sebagainya. Ini memang hal yang perlu diolah dengan baik, harapannya juga saling mengerti antara pasien dengan keluarganya, juga dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung ini. Ini yang memang digarap terus, Pak. Komplain ya pasti ada itu, karena memang psikis ya non sewu, psikologis orang sakit kan gitu loh. Jadi sangat sensitif dan sebagainya. Nah itu juga mempengaruhi. Nah, kadang kan ya pokok itu gitu loh ya. Jadi itu belum sadar konteksnya. Jadi pikirnya masih belum pandemi gitu ya. Nah itu juga dilema kami Mas di rumah sakit. Tapi kami berusaha tetap untuk terus menjaga itu supaya tidak ada yang dirugikan dengan pelayanan rumah sakit. Dengan pandemi kita ini masih dalam taraf belajar. Jadi tidak bisa langsung jadi mencari gitu loh. Ya mudah-mudahan itulah COVID-nya segera hilang. Kalau toh belum ya kita diberi kekuatan Tuhan dan hikmat bisa menemukan format perubahan-perubahan itu. Dan itu bisa dilakukan dengan baik juga dalam konteks ini. Apakah ada pesan bagi kami semua? Karena ini tadi kan Pak Pendeta Fedi menyampaikan pastoral dan pandemi. Nah, ini kan juga Natal. Ini sudah bulan Desember dan sudah lagi Natal. Ada pesan-pesan khusus bagi kami semua. Monggo Pak Pendeta Fedi. Saya itu kan guyonan. Tadi itu sebenarnya ya dianggap serius ya bisa. Konora Natalan gitu ya, tapi mungkin bisa dalam format lain, dalam bentuk lain yang tidak mengurangi makna Natal itu sendiri. Kalau selama ini kita ini katakan selalu masih ada dalam ya berbagai bentuk, malah kadang hakikatnya tidak murah kecanda nih katanya orang Jawa. Ya mungkin dengan pandemi ini kita malah hakikatnya yang kecanda, walaupun tataran pernak-perniknya yang tidak. Tapi kalau kita kemudian bisa menghayati di masa Natal dalam konteks pandemi ya, saya rasa kita masih tetap bisa berkarya dan mendalami Natal dengan baik dalam bentuk atau format teknik yang lain, dan itu memang harus dicari. Kalau toh gereja sudah melakukan ibadah offline dengan protokol ya silahkan, itu kan tergantung kesepakatan dan tidak ada yang dilanggar tentunya itu. Jangan sakar PDW, menurut saya itu ya. Jadi orang beragama itu harusnya ada orang yang patuh dan taat dan ngerti dan penuh hikmat. Orang jur sakar PDW, kalau saya begitu. Ya Natal saged Natalan monggo, oke? Tapi bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain. Saya kan berapa Natal 25 sampai Desember ini ada yang virtual, jadi tetap kebaktian tapi lewat virtual, Zoom, ya enggak masalah. Yang penting tetap mampu untuk menghayati hakikat Natal yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya taraf kulit saja, sehingga kita ini bisa menjadi orang yang betul-betul memaknai Natal dengan baik. Kalau toh belum ya niku wae. Ya wis lah.
dijojo wong corona iki pancen kon ora nakalan sih. Nah sahabat-sahabat Yesus, demikianlah obrolan kita bersama dengan Pendeta Fendi. Mari kita Bapak Ibu semuanya, kita diingatkan kembali untuk memperbaiki, untuk melihat kembali eklesiologi kita, kehidupan bergereja kita di tengah-tengah tantangan pandemi saat ini. Dan mari tetap semangat, tetap sukacita. Meskipun saat ini kita sedang dalam pandemi, tetapi percayalah kasih Tuhan senantiasa melimpah dan juga menyertai saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Pak D, Bude, Takut.